Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Menemani Anda sahabat MK, memasuki menit ke-15 lepas dari jam 8. Kita memasuki segmen terakhir sahabat MK bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan. Sertakan nama, usia, alamat, serta pertanyaan Anda sahabat MK. 0811-224-1027. Kita akan sapa sahabat MK sebelumnya yang sudah bergabung namun tidak sempat kami sapa di pekan sebelumnya sahabat MK. Kali ini Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ini ada Umi Salwa bertanya. Ini kan kalau misalnya tadi ada salah satu bentuk pertahanan diri ya untuk dibully adalah teriak. Nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Tapi ternyata anak teriak ini justru menjadi senjata. Ujung-ujungnya jadi tantrum misalnya seperti itu. Nah ini seperti apa nih menghadapinya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Ya, itu beda. Kalau teriakan yang untuk menolak bulian itu berbeda dengan tantrum. Kalau tantrum mah itu mah teriak ke orang tua karena menginginkan sesuatu, itu mah senjata anak untuk mengendalikan orang tua. Itu salah satunya dengan tantrum ya. Kalau menghadapi tantrum beda lagi. Kalau tantrum waktu itu sudah kita pernah bahas ya, anak tantrum ya. Kalau Baik. tantrum tidak membahayakan orang lain, nangis saja dibiarkan. Kalau sudah misalnya melempar-lempar benda, berarti nanti gimana caranya tidak ada benda yang berbahaya. Kalau sudah misalnya menyakiti diri sendiri, peluk dari belakang. Peluk dari belakang. Itu ringkasnya menghadapi Tapi tantrum. kalau dia masih nangis saja sih, biarin aja biar energinya keluar energi negatif, kesedihan, kemarahan, misalnya biar keluar. Iya. Karena itu bisa jadi ekspresi dia ketika dibully di sekolah nggak berani, dia di rumah keluarnya. Iya, betul. Tapi bukan Ya, kemudian jadi kayak pelampiasan gitu ya Pak Wasmin ya. Jadi untuk mengeluarkan tadi aja gitu. Nah makanya dan kalau tantrum karena bukan, misalnya tantrumnya untuk cari perhatian ya, kecuali misalnya kalau tantrum dia sakit misalnya. Nah kalau sakit, misalnya kalau dia tantrum terus dipeluk, nah itu biasanya emang bukan cari perhatian karena dia nggak nyaman gitu, atau misalnya lagi sakit, misalnya haus dikasih minum misalnya ya, atau ini. Tapi kalau misalnya kita bisa nangis ini masih nangis malah mau minum gitu, dipeluk masih nangis, nangisnya lebih heboh, ya udah kita katakan ya boleh nangis nggak apa-apa, sok nangis sampai kamu puas. Nah nanti biar tidak mengganggu orang lain, nangisnya dibawa mungkin ke kamar, silakan di kamar di sini. Nah kalau misalnya bagusnya didampingi, yang pendampingnya ya mentransfer energi ketenangan aja dengan tarik nafas, tarik nafas. Nanti lama-lama juga akan capek juga sih anak. Nah ini sebaiknya kalau emang diakibatkan karena dia dapat tekanan dari luar dan nggak bisa membalas, ini kesempatan yang pas untuk mengikutkan di kelas-kelas bela diri. Biasanya anak-anak yang dapat ancaman dari sekolah nih, sudah ada yang mulai ngegeng-ngegeng, terus dia mulai jadi sasaran bully, itu kalau ikut bela diri semangat loh. Apalagi kalau ada samsak gitu ya. Wah, dia tinju samsak seperti sedang meninju si kepala geng. Gitu. Jadi kesempatan tuh ditawarin bela diri, sok biar kamu kalau ada yang ngancam-ngancam kamu berani untuk lawan, sok ikut bela diri mana terdekat gitu. Kalau ditawari bela diri nggak mau, malah misalnya capek, nah berarti itu biasanya kemandirian, kurang mandiri, masih tergantung pada orang tua gitu. Nah berarti latih untuk mandiri di rumah, menolong diri sendiri gitu ya. Nah itu hubungan nanti kepercaya diri yang di nomor satu itu ya, Bruce ya. Iya. Ya, silakan dicoba. Baik, itu dia ya untuk Umi Salwa yang sudah bertanya. Dan ini ada sahabat Mahadi bertanya Pak Wasmin, kalau tadi mungkin ini karena di segmen awal, pertemuan awal kan, bagaimana anak yang ternyata rentan untuk dibully, dia suka menyendiri gitu ya, aktivitas sendiri, tiba-tiba masuk ke kamar ngurung diri. Nah ini sahabat Mahadi ini adiknya seperti itu nih Pak. Jadi ketika diminta untuk keluar, dia nggak mau, maunya diem di kamar, malah main game. Dan rentan untuk, ya mungkin perilakunya mudah rentan untuk dibully. Nah ini seperti apa nih Pak Wasmin sebagai seorang kakak mungkin? Ini kelihatan banget sosialisasinya harus dilatih ya. Karena kemampuan sosialisasi ini berhubungan dengan kecerdasan emosi.
Hmm. Bukan hanya berhubungan dengan masalah bully atau tidak. Jadi meskipun nanti juga dia jadi bisa menghadapi bully, tapi kalau berhubungan dengan sosialisasi ini ada yang lebih penting daripada sekedar untuk tahan menghadapi bully. Tapi itu kecerdasan emosi. Jadi ini tingkatnya sudah urgent nih kalau anak lebih senang di kamar, gadget, diajak pertemuan keluarga nggak mau, ada tamu bikinin teh nggak mau. Nah ini Iya. sudah harus ada penanganan yang lebih serius. Sudah harus ada penanganan yang lebih serius. Kalau bisa ya, kalau orang tua Anda nggak ngerti kan Anda sebagai kakak mungkin nggak bisa ya mengkondisikan adik. Nah ini harus ke orang tua nih kerjasama. Kalau perlu dikonselingkan bagaimana caranya. Baik, baik. Baik, Pak Wasmin. Dan ini juga ada hamba Allah bertanya. Ini katanya anaknya ini mendapatkan panggilan yang tidak baik gitu, Pak Wasmin. Tapi kalau ketik sebagai orang tua sih nggak suka. Tapi anaknya itu fine-fine aja dan merasa dia seperti itu biar tadi lebih akrab dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini seperti apa nih, Pak Wasmin? Anaknya biasa aja, tapi orang tuanya nggak terima nih. Dilihat juga sih ya kalau masih panggilannya masih ada doa dan netral ya, tidak ada citra negatif ya mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau sudah ada citra negatif tadi kayak gemblong, kayak lepet, kayak apa tadi oncom, orang kok dipanggil makanan, apalagi orang dipanggil binatang-binatang itu, jir, anjing, mana anjing? Nah itu kita Anda boleh marah, saya nggak mau anak saya dipanggil anjing. Kamu mungkin boleh nerima diri kamu agar kamu punya teman, tapi mama nggak mau anak. Atau misalnya namanya bagus, artinya pas panggilannya malah nggak ada artinya gitu. Nah itu sebagai orang tua, mama itu tuh ada loh nama kamu itu artinya bagus, Artinya ini ada. doa loh. Jadi mama nggak terima anak mama dipanggil seperti itu yang nggak ada artinya. Sementara ini nyari nama kamu itu dulu doa susah. Aku nggak terima gitu. Ibu nggak terima pokoknya kamu dipanggil itu. Terserah kamu terima atau enggak, ibu nggak terima. Gitu aja. Ibu juga harus belajar tegas juga. Ibu nggak ridho aja kamu dipanggil seperti itu. Nama udah dikasih baik-baik gitu. Kok gitu. Jangankan nama ya Bu ya. Anak saya masang profil artis di apa namanya di Line atau di Telegram atau di WA gitu. Aku ini anak ayah ini cantik loh, kenapa malah masang profil orang lain? Aku nggak terima. Dan kamu masang profil orang lain. Artisnya juga nggak jelas juga. Harus nggak jelas, dari Korea kalau nggak salah itu. Ganti. Kalau nggak ayah ambil handphonenya. Ini kamu nggak pede banget ini. Kamu punya wajah juga cantik, karunia Allah, kamu pasang profil orang lain. Nggak bisa gitu. Apalagi kalau nama bukan nama dia ya. Gitu. Baik, mungkin bisa diberi pengertian juga ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ini sahabat MG terhadap anaknya, bahwa kalau ada panggilan-panggilan yang memang merendahkan, seharusnya kita bereaksinya tidak senang seperti itu ya. Iya. Betul. Baik. Terutama tadi kita memberi nama dia itu kan nama yang bagus, nama ada artinya, mulia. Kok anak kita dipanggil nama lain itu kita harus nggak terima. Mama nggak ridho aja kamu dipanggil kayak gitu. Kamu suka silakan, tapi mama nggak suka kamu dipanggil kayak gitu. Artinya kalau kita sudah menyampaikan ide kita, menyampaikan ketidaksukaan kita, akan jadi pertimbangan loh buat anak ya. Setidaknya dia akan jadi pertimbangan untuk nextnya gitu, nggak mudah dia diganti-ganti namanya gitu kan. Baik. Tapi berkaitan dengan nama juga Pak Wasmin, terkadang ada anak-anak yang mendapatkan panggilan tertentu karena perilakunya seperti itu. Misalnya, si centil misalnya kayak gitu, karena memang anaknya seperti itu nih misalnya. Jadi bagaimana nih dia mengundang tadi ya, bisa jadi mengundang dirinya sendiri untuk dibully atau mendapat panggilan seperti itu karena perilakunya sendiri. Ya kalau perilakunya itu masih positif, ganti yang lebih positif. Centil itu kan maksudnya ceria. Kita langsung bantu, bukan centil, ceria bukan centil. Karena centil itu maknanya rada sedikit omes ya. Agak sedikit menggoda, tapi kalau ceria, gembira nih, kita bantu membuat panggilan si ceria. Dia mah ceria, bukan centil mah jelek, ceria. Atau anak yang bahagia, anak yang mudah tersenyum, si ceria aja, si ceria, gitu. Kita bantu carikan kata yang pas untuk menggambarkan perilakunya ya.
Kayak misalnya ada Iya, anak iya. di masjidnya nundutan aja. Hmm. Misalnya, ih kamu masih nundutan. Nah, itu diganti dengan yang lain Ah, gitu. ah. Misalnya khusyuk. Khusuk gitu. Dia mah khusuk bukan nunduknya. Khusyuk mengerjakan sesuatu Nah, fokus gitu. karena dia jadi dibully, eta masih nundutan gitu. Nempel di tembok, kerek, Nah, si kerek kata mah, si itu kerek hati-hati gitu. loh, labeling itu doa kan. Dok, ah. Nanti Iya, anaknya betul. kan gitu. Jadi Apa sih? label. Iya. Ah. Baik. Baik, itu aja si pelor gitu tadi suka nunda. Pelor, si pelor gitu mah. Baik, itu dia. Dan juga ini Pak Wasmin, pertanyaan terakhir adalah ada seorang ibu bertanya, anaknya itu misalnya tadi kalau misalnya dipukul, kan kita memberitahu terkadang ada nih ibu-ibu yang mungkin saking gemesnya dipukul, dicubit, tapi anaknya itu kayak ngeledek gitu, nggak sakit, nggak sakit. Nah ini, ibu ini bertanya seperti apa menyikapinya nih. Ya, ini ketika dia bilang nggak sakit, itu gimana respon temennya? Kalau responnya jadi, susah ini mah, udah karena nggak sakit. Tapi kalau temennya jadi tertantang untuk mukul lagi lebih keras, nah itu kata-kata nggak sakit harus benerin gitu. Kamu tuh nggak boleh, kalau kamu bilang nggak sakit, teman kamu malah akan mukul lebih keras karena dia jadi Kamu tuh tertantang. nantang itu Nantang. tuh. Dan kalau kamu nantang, kamu siap. Nanti kalau teman kamu balas dan sakit, ya kamu yang ngurus diri sendiri, dalam artian selesaikan masalahnya. Iya, kalau dipukul bukan bilang nggak sakit, gitu. tapi bilang sakit loh, nanti aku bales loh, gitu. Bilang gitu, tegas, bukan nggak sakit gitu. Tapi kalau jadi kayak meledek ya. tapi lihat juga, saya nggak tahu apakah budaya satu tempat kalau bilang nggak sakit, akhirnya malah orang jadi males, karena nggak bisa dibully gitu. Atau Tapi lebih nantang ya. maka lihat respon temennya. Kalau dia bilang nggak sakit, temennya malah jadi males karena jadi capek gitu, karena dia kebal misalnya gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau temannya jadi tertantang, ibu harus ajarkan cara responnya, bukan Baik. Khawatirnya malah jadi samsak temennya ya Pak, karena dia ngerasa nggak sakit gitu ya. Sakit. Caranya bagaimana? Katakan, aduh sakit nih, meskipun mungkin nggak terlalu sakit, tapi karena dia nggak suka digituin, katakan sakit. Kayak pemain sepak bola itu kesenggol dikit, wow, biar selamat dapat kartu merah gitu Kak. Ya kayak gitu. Baik. Diajarin gimmick gitu ya Pak. Diajarin sedikit, sakit mana teh gitu, hilang gitu. Balas kurang teh gitu. Dan aing kurang. Baik. Ini juga mengajarkan untuk anak tegas gitu ya Pak. Iya gitu. Jadi nampaknya pertanyaan terakhir di episode terakhir di akhir tahun ya, ini kayak iya betul. Lagi tahun depan ini. Jamnya ada perubahan ya? Ada. Belum ada rilis ya jamnya jam berapa? Belum dirilis, nanti akan diinformasikan juga untuk sahabat MQ nih ya. Bisa menyimak Pak Wasmin dan juga Bu Lilis di jam berapa dalam program apa. Terakhir Pak Wasmin dan juga Bu Lilis tadi juga emang pertanyaan terakhir sebagai penutup yang ingin disampaikan untuk sahabat MQ, silahkan. Ya, karena ini adalah akhir tahun menuju tahun 2022, jika masih punya PR berhubungan anak yang kurang pede, terutama sekali ini karena jadi rentan bully. Nah ini target tahun 2002 kita buat kurikulum lah, gimana caranya supaya anak kita bisa lebih pede, lebih kebal bully ya. Apalagi anaknya sudah ada yang 3 nih, yang terlihat nih, yang kedua rada muyung, rada minder. Nah ini harus diprogramkan. Kita itu sering sibuk ketika anak ketinggalan matematik, diprogramkan tuh les matematik, les bahasa, les apa gitu ya. Tapi ketika anak kurang pede kok nggak diprogramkan gitu. Mudah-mudahan ini, alhamdulillah sih ya, beberapa orang tua yang sudah mulai memprogramkan, programin konseling, telepon kontak Bu Lilis, Bu ini anak saya ini ya sebetulnya sih belum parah ya, tapi khawatir semakin menjadi, akhirnya ditesin, tes psikologi sama Bu Lilis, diprogramkan apa ya Bu, program apa parenting kami yang kurang tepat gitu, belum gimana ya Bu caranya. Nah itu menyengajakan diri nih gitu ya. Jadi jangan hanya kalau anak kita ketinggalan akademik sibuk, tapi kalau ketinggalan pelajaran-pelajaran emosi, tapi seperti seolah-olah bakal selesai. Ya enggak juga dong gitu ya. Kalau matematik kalau nggak diremedial, nggak dilesin, nggak akan bisa-bisa. Sama pelajaran emosi juga kalau nggak disengajakan, khawatirnya nanti malah keterusan sampai dewasa gitu ya.
Mhm. Itu mungkin pesannya di akhir tahun ini sampai ketemu tahun depan ya Teh ya. Baik, baik, Masya Allah, itu dia sahabat MQ. Dan juga nih untuk sahabat MQ yang ingin berkonsultasi misalnya dengan Bu Lilis, kira-kira bisa menghubungi kemana nih, Pak Wasmin Bisa ke ataupun Bu? 0811225002, 0811225002. Termasuk yang ingin mendapat info anak langit di nomor yang itu juga nggak boleh ya, bisa juga Baik, 0811225002. Yang baik. sedang mencari daycare, sedang mencari playgroup, sedang mencari TK, sedang mencari SD buat anaknya di sekitar Cileunyi, Bandung Timur, silahkan ke Anak Langit 0811225002, termasuk yang mau mendapat layanan psikologi Iya, gitu. itu dia sahabat Ya. MQ. Jadi untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan sekolah anak juga, day school, preschool, dan juga SD Anak Langit, boleh dihubungi di 0811225002 Oh yang iya ingin Teh, informasi. ada info Mhm. tambahan karena Bu Lilis dan Hmm? saya sudah tergabung di konselor RKI Rumah Keluarga Keluarga Indonesia ya. Indonesia. Jadi yang ingin Mhm. mendapatkan konsultasi gratis ada, kita menyediakan waktu di hari Jumat, tapi syaratnya Anda jadi gabung dulu di RKI baru bisa ya. Baik. Rumah Keluarga Rumah Keluarga Indonesia. Indonesia. Itu Mhm. dapat Itu layanan gratis di hari Jumat. Hari Deh. Jumat di Ah, ah. jam, kalau konsultasi saya gratis ya. kalau jadwal saya di jam 9 sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2 dapat layanan gratis untuk Anda yang tergabung di komunitas RKI, Rumah Keluarga Baik. Indonesia. Baik, itu dia. Dan informasi lebih lanjutnya, sahabat MQ, itu juga boleh ditanya langsung di 0811225002. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Terima Bu kasih. Lilis. Ini sudah menyampaikan informasinya berkaitan dengan anak kebal buli, sudah part terakhir ya. Tadi 10 trik juga sudah disampaikan. Sehat selalu Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Semoga kita bisa Sama-sama Kak bertemu Aulia kembali. dan sahabat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.